Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad wa man tabi'ahum ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara kaum muslimin dan muslimat, semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan, mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dalam sesi kajian kitab Nasaihul Ibad, yang dalam hal ini kita sudah sampai kepada makalah yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardah. Sebelum kita memulai melanjutkan perkataan beliau yang pada sesi sebelumnya sudah kami sampaikan, kami memulai dengan sebuah riwayat yang disampaikan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu al-aziz, yaitu perkataan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam sebuah kesempatan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menanyakan, dan ini sebagai klarifikasi juga kepada kita bersama. Beliau menyatakan, "Kaifa yuhsinu minka al-ujbu fi a'malik wa ru'yatu nafsik?" Bagaimana terjadi pada diri seorang hamba itu memiliki sifat bangga, memiliki sifat ta'jub kepada dirinya sendiri, dan selalu melihatkan kekagumannya terhadap dirinya sendiri. Bagaimana itu bisa terjadi? Sedangkan kata Syekh Abdul Qadir, beliau melanjutkan, wa jami'u dzalika bi taufiqillahi ta'ala wa fadlih. Semua yang ada pada dirinya itu adalah taufik dan juga karunia atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya beliau memberikan perumpamaan yang lebih jauh kepada kita semuanya. Wa in kunta tarakta al-ma'siyata fa bihifdhih. Misalnya nih, kita meninggalkan maksiat sebagai anak muda misalnya, meninggalkan tadinya misalnya harus memandang seorang perempuan bertemu di jalan misalnya, harusnya mungkin mengomentari orang dengan perkataan yang menyakiti misalnya. Kemudian kita mampu meninggalkan hal maksiat tersebut, maka tidaklah tidak itu semua fabihifdhih adalah dari pemberian penjagaan Allah kepada kita semuanya. Apakah orang yang kemudian meninggalkan maksiat dia mampu dengan dirinya sendiri tanpa bantuan Allah dia meninggalkan maksiat itu? Tentu itu tidak demikian. Kemudian juga Syekh Abdul Qadir melanjutkan menggambarkan berikutnya, aina anta minasyukri ala dzalik. Lalu di mana kita kemudian dari sikap syukur, mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang demikian itu? Kita mampu menghindari maksiat, kita ditempatkan di majelis ilmu, kita ditempatkan menjadi orang yang beriman, sedangkan keimanan itu sangatlah mahal harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita dari mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang seperti demikian itu? Fallahu khaliquka, sedangkan Allah itu adalah penciptamu dan juga yang menciptakan segala sesuatu yang berkaitan dengan dirimu. Wa khaliqu af'alika ma'a kasbika. Allah ciptakan engkau wahai teman, wahai saudara kaum muslimin dan muslimat, dan Allah juga yang menciptakan fasilitas di mana engkau bisa hidup, dan Allah juga yang menciptakan rizki yang membuat kamu tetap hidup, dan Allah juga menciptakan kekuatan dan semangat untuk melakukan kebaikan, dan Allah juga ciptakan buat kepada makhluknya hamba tersebut untuk kemudian menghindar dari segala macam bentuk kemaksiatan. Nah, maka dari itu kita harus
melihat dengan baik apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, antal kasibu wa huwa ta'alal khaliqu. Engkau pada makam di mana engkau harus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, berusaha untuk memaksimalkan kebaikan, berusaha untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah, dan Allah lah yang nanti akan menciptakan, menjadikan, membuat semua yang dibutuhkan oleh kita semuanya. Sehingga dengan teori ini, dengan pernyataan ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita sampai pada sebuah poin yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa itu? Yang kedua, sabrun kamilun ma syukrun daimun. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, apa itu? Sabrun kamilun ma'ahu syukrun daimun. Hendaknya seseorang memiliki kesabaran yang sempurna. Bersamaan dengan kesabaran itu, dia juga memiliki sifat yang senantiasa bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Kenapa kemudian ini menjadi penting, dan bagaimana cara kita bisa mengamalkan sabar yang sempurna, syukur yang terus-menerus? Kuncinya teman-teman sekalian adalah satu, yaitu meletakkan, menjadikan, menempatkan bahwa segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, Allah datangkan kepada kita, misalnya kita mampu melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Orang yang memiliki sifat syukur yang daim, yang terus-menerus, dia tidak pernah menyandarkan perbuatan sholatnya itu kepada dirinya. Ini karena kesolihan saya. Ini karena semangat saya untuk melaksanakan sholat. Ini karena itu. Yang itu dihubungkan dengan dirinya sendiri. Padahal di balik dia melaksanakan sholat 5 waktu adalah Allah lah sebagai yang memiliki iradah, yang memiliki kudrah, yang memiliki kemampuan, yang memiliki kekuasaan untuk kemudian menempatkan hamba itu pada posisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sujudnya, sehingga takbiratul ihramnya, sehingga bacaan Fatihahnya, sehingga rukuknya, sehingga i'tidalnya, semua itu dia teringat-ingat bahwa semua ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketika mendapatkan nikmat dari Allah. Lalu bagaimana kita sabar yang daim, sabar yang kamil, sabar yang sempurna? Sama seperti poin yang awal, bahwa ketika misalnya mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita fikirkan, siapa yang menciptakan, yang mendatangkan bala, musibah, ujian itu kepada kita semuanya. Kalau kita fikirkan kembali dengan baik, maka orang yang beriman akan mengatakan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang mengirim adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia kasih dan cintai, maka ketika datang musibah, dia akan timbullah kesabaran. Karena dia tahu bahwa tujuan dari datangkan ujian dan musibah itu adalah kesabaran kepadanya. Allah ingin tahu seberapa jauh makhluknya kasihnya itu untuk kemudian bersabar menghadapi ujiannya. Semoga yang kita sampaikan hari ini menambahkan kita untuk menjadi manusia yang memiliki kesabaran yang sempurna dan juga memiliki syukur yang tidak ada habisnya. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.